Roganse. Tonton terus Kisah-kisah inspiratif dan unik dari perjalanan hidup seseorang. di Jurnal Mata. Selamat sore, gue balik lagi. Sebulan lebih gue nggak gara disambangi, dimampiri COVID. Sekarang gue nemu manusia panutan satu lagi nih, hebat buat gue. Buat gue versinya Jurnal Mantan. Cerita selengkapnya ya kita ngobrol bareng Samsudin Ilyas, sang pencetus jurnalis cilik. Aduh. Apa kabar ya? Baik bang. Sambil diri aja enak kayaknya. Kita di mana nih bang? Gila ini, view-nya asik banget ini. Ini gue banget nih bang lokasinya. Tempat anak-anak motret, cakep. Keren emang. Keren ya? Di sini disebut sejuta fotografer. Hampir. Pokoknya kalau ke Jakarta nggak mampir ke sini bukan fotografer. Bukan ya? Bukan fotografer. Gua waktu itu pernah ke sini, cuma nggak motret. Serius. Nongkrong. Ngopi ya. Ngopi di pinggir pantai. Tapi ini gue dapet cerita jurnalis cilik ini Iya. apa dari macam-macam orang nih, dari macam-macam teman-teman. Akhirnya seneng juga gue bisa ketemu sama lu. Salah satu orang hebat sih menurut gue. Buat gue ya, menurut gue hebat Samsudin Ilyas. Ilyas aja ya gue manggil. Ilyas aja. Jiwa sosialnya tinggi. Gua aja belum tentu bisa mau kayak dia nih. Bisa pasti bang. Pasti bisa. Cuma niatnya itu. Cuma kalau lu kan niatnya udah apa? Udah dari dalam hati. Gitu. Nah, ceritanya gimana nih Yas? Ya. Sampai lu bisa terjun ke mau ngajarin anak-anak kecil untuk menjadi seorang jurnalis. Awal ceritanya bagaimana? Ya, jadi gini bang ceritanya. Gua kan ya lahir di sini ya. Lahir di sini. Kampung gue nih, kampung Kalibaru Cilincing, kampung gue lahir di sini. Gua besar di sini menjadi anak-anak pesisir gitu kan. Cuman ada banyak perubahan banget bang di sini. Beda banget ketika gua kecil di sini ya. Gua jadi cerita masa lalu di masa lampau gitu. Jadi gua dulu di sini tempat main gua bang, belum ada pasirnya putih, airnya jernih, belum ada limbah, belum terkontaminasi banyak hal-hal yang membunuh biota laut di sini. Pokoknya indah banget, tapi seiring bertambahnya waktu, itu ketika gua dewasa, itu yang membuat gua resah banget. Gua juga kebetulan pernah menjadi seorang jurnalis foto gitu di sebuah harian koran di ibu kota ini. Di situ gua mulai gue pengen ngebangun kampung gue sendiri dengan membuat sebuah narasi melalui media anak-anak gitu kan. Akhirnya ya 2015 sih bang, gue punya gagasan tentang kelas jurnalis cilik gitu, kelas lapangan yang ada di pesisir ibu kota Kalibaru Cilincing ini. Cuman waktu itu gue masih gawe bang, jadi gue belum bisa mencetuskan ide-ide tersebut gitu. Ketika gue resign 2018 itulah gue punya waktu dan akhirnya gue kumpulkan semua sahabat-sahabat gue yang ada di lokasi ini, dan itulah 2018 awal gue mencetus kelas ini gitu. Berarti awal karir lo memang jurnalis ya? Iya, memang basic gue memang jurnalis. udah ada basic udah ada gitu basic, ya? Iya betul. Tapi yang gue heran nih, kenapa lo mau gitu? Kepikiran juga lo mau cari bibit-bibit seorang jurnalis ciliknya? Apa dasarnya? Seperti tadi yang gue bilang bang, gitu, gue resah banget melihat kampung gue terlalu banyak perubahan gitu. Dimana anak-anak sekarang udah nggak ada ruang bermainnya bang, sulit anak-anak. Mereka untuk mandi-mandiannya aja harus lewat dam gini gitu bang, lihat bang ya, gitu. Jadi mereka intinya mereka udah tidak punya kebanggaan tersendiri terhadap kampung halamannya sendiri bang. Nah itu, jadi gue punya ide dan gagasan tentang dunia jurnalistik. Gue pengen menelurkan ilmu tersebut terhadap anak-anak ini, tapi ya melalui dengan metode-metode anak-anak dan biar mudah dicerna gitu ya. Akhirnya alhamdulillah sih bang, 2018 bulan Juli kelas jurnalis cilik menjadi kelas pertama di Kalibaru Cilincing yang berbicara tentang foto jurnalistik. Dan ini juga kelas pertama juga di Indonesia kayaknya. Ya. Baru gue sih riset nggak ada nih yang mau ngajarin ya sampai ke anak-anak gitu.
Tapi susah nggak, Yas? Iya. Emang agak-agak kesulitan sih. Awal-awalnya sih gue ngerintis ini ya banyak kawan-kawan gue, rekan-rekan gue, khususnya teman-teman media. Gila lu ya, gila. Bagaimana membuat sebuah gagasan tentang dunia jurnalistik masuk ke dalam dunia anak-anak, itu sulit banget. Gila lu. Hampir gue juga terpecahkan konsentrasi gue terhadap kawan-kawan gue gitu yang banyak nyinyir, nggak mungkin lo bisa bikin ini. Tapi ya gue, Bismillah, gue punya konsep dan gue punya banyak pengalaman dan latar belakang gue juga jurnalis, alhamdulillah gitu. Lalu pilihannya kenapa cilik? Iya, cilik. Maksud gue yang mudah diarahkan, yang mau ke jenjang berikutnya kan adalah anak-anak SMA gitu ya. Kenapa lo pilihnya cilik atau nama itu lebih enak? Iya. Nah, awalnya sih dulu bukan jurnalis cilik, Bang. Itu ide awal bukan tuh. itu. Justru lebih berat lagi, wartawan cilik. Oh, terus. Wartawan cilik, cuman nama wartawan itu kayak image-nya berat banget khusus anak-anak. Akhirnya jurnalis cilik itu yang bisa kepake. Dan kenapa anak-anak? Nah, itu dia. Anak-anak awalnya sih usia sekolah dasar sampai SMP, Bang. Mereka itu masih kosong gitu. Kenapa jurnalistik juga? Karena mereka juga sudah mendapat pendidikan dan pelajaran umumnya di sekolah-sekolah gitu. Gue pengen ada hal-hal yang berbeda gitu. Ya akhirnya kelas jurnalistik itu yang masuk ke dunia anak. Tapi dengan menggunakan metode-metode yang main-main, karena kita punya moto tuh belajar bermain membingkai imaji, Bang. Jadi nggak sulit gitu kita untuk menerapkan itu di dunia anak-anak. Itu nggak sulit, nggak sulit. Gue pengen ngobrolin awal karir lo dulu. Kita kayak naik diskotek, Bang, ya. Lanjut. Terus awal karir gimana nih? Selain di medianya, kalau mau disebutin apaan tuh, Yes? Ya pokoknya di sebuah media koran ya di ibu kota gitu ya. Jadi nggak lama sih jenjang karir gue di media itu, 2 tahun. Selebihnya gue freelance di berbagai macam maskapai penerbangan. Kemudian gue juga pilot. menjadi bukan pilot. Nulis, Bang, kita nulis story. Gue kira pilot, ngomong maskapai. Ntar nukik. Ya kan. Nah di situ terus ya menjadi kontributor di berbagai media, tapi nggak banyak sih, Bang. Terus akhirnya ya ketika gue resign itu gue berpikir ya udah waktunya lah gue untuk menularkan ilmu tersebut terhadap anak-anak gitu. Gitu. Karena gue juga ingin ngebangun kampung gue yang memang stigma di luar itu buruk banget, Bang, gitu. Di luar tuh stigma apa nih? Keras. Cilincingnya. Iya, Cilincing itu keras, terkenal. Pokoknya orang-orang khusus teman-teman foto ya kalau datang ke sini tuh udah takut duluan gitu. Daerah laut. Iya, orang gitu kan image-nya tuh udah keras. Ya. Bener, Bang, bener. Gua aja kalau di sini kalau nggak berdua mah takut juga gua. Kurang nyaman ya. Ya minimal berdua lah, kalau sendiri mah risikonya tinggi. Iya. Terus Ya apa itu. ya? Ya itu, Bang. Tantangan lo apa nih? Ya. Awal pembentukan ini sih emang di masyarakat ya, karena mengenalkan sebuah ide dan gagasan baru di masyarakat itu agak-agak sulit, apalagi dunia jurnalistik, Bang. Walaupun secara nggak terduga mereka juga sudah mengenal dunia jurnalistik melalui tontonan-tontonan itu, Bang, media itu. Nah, mereka nggak sadar itu, Bang, bahwa apa yang gua kenakan itu ya dunia yang mereka tonton itu, Bang. Nah, tapi lo ngerjain ini kan semua free ya? Free Ya? Gratis Gratis ya? Ini yang gue perlu banyak belajar nih dari lo. Orang tuh kan butuh makan ya. Yes. Terus saat lo sedang lagi nggak ada kerjaan kali ya? Kerjaan ada cuman ya nggak rutin ya? Nggak sengebut kayak awal-awal gue menjadi seorang jurnalis ya. Artinya gini, dapur lo harus tetap ngebul. Yes. Dapur lo harus tetap ngebul. Terus dukungan jiwa sosial lo tumbuh ini sejak kapan? Ya, gue emang dari awal suka berkomunitas, Bang. Gitu. Suka ya? Gue belajar dari situ bagaimana menelurkan ide-ide itu di dalam sebuah komunitas. Akhirnya gue juga ingin gitu seperti mereka penggagas itu, sahabat-sahabat gue yang di sana yang sudah memiliki banyak aktivitas ya yang luar biasa lah gitu. Dan gue juga pengen menelurkan ilmu, memberikan sesuatu gagasan yang terbaik, tapi melalui basic gue sebagai seorang fotojurnalistik. Oke. Terus dukungan keluarga?
Ya bersyukur sih, yang awalnya ya resah juga gitu. Nah, Gila. contoh. Ini paling seru nih. Biasanya Iya. ini paling seru. Aduh. Ini yang paling. Tapi nggak ada perangnya bang ya? Oh ya nggak ada perang. Cuma piring nggak terbang juga kan? Iya enggak. Iya. Memang resah gitu, karena apa ya? Bagaimanapun ada beberapa lah dari keluarga. Ada ngapain capek-capek gitu kan, bikin Iya. kegiatan gratis pula gitu kan. Awal-awal itu bang ya, awal-awal. Gak dapet duit. Dapat duit. Hari gini lo. Dinyinyirin masyarakat gitu kan. Nah itu ya Itu tantangan gitu. Dinyinyirin. Banget bang, ya itu tadi karena mereka belum paham apa yang gua lakuin gitu. Itu kenapa kelas gua berada di ruang terbuka, biar masyarakat melihat bang aktivitas gua. Tahu ya. Iya, tapi awalnya memang dinyinyirin selalu. Ngapain sih anak-anak? Tapi lo tetap Diajarin fight foto, ya. tetap gua fight gitu. Alhamdulillah sih banyak teman-teman yang mensupport dari belakang dengan dorongan semangat. Ngapain anak-anak diajarin foto-foto, diajarin cara berkomunikasi, yang mendingan anak-anak disuruh ngaji. Wah, Nah. di sini cukup religi mas masyarakat sini. Oh, Jadi sini cukup religi. Ya. Gua Bersyukur kira lah. keras. Ngapain anak-anak diajarin gini kan? Kenapa nggak ngaji? Karena basic gua bukan guru ngaji, Betul. gua bingung gitu kan. Basic gua jurnalis ya, gua harus nemuin Apa yang gua itu. bisa. Iya, apa yang gua bisa. Apa yang gue bisa, gue bagi nih ilmunya Iya, nih. itu nggak Gitu ya. mungkin gua nggak ada ini seorang ustadz tiba-tiba gua ngajar ngaji kan, berbelok. Belok ya. Terus Gitu. nyinyiran dari masyarakat apalagi nih? Ya itulah salah satu contohnya. Terus tapi gua buktiin bang, kenapa kelas gua itu selama 4 bulan bang ya, di ruang terbuka, di mana gua mengajarkan di bulan pertama tentang teknik dasar penulisan 5W1H, reportase. Di bulan kedua gua ngajarin tentang teknik dasar fotografi. Nah itu yang unik bang, kenapa? Gua menggunakan bukan langsung kamera DSLR dan sesungguhnya gua menggunakan media kardus bang yang dilubangi setengahnya. Oh, lubang jarum. Bukan lubang Bukan, jarum, bukan. bukan. Lebih spesifik lagi, tapi kardus, benar-benar kardus yang Kardus ya? dilubangin ya. Oh gitu. Tujuannya untuk mengasah mata dan Mata. otaknya, Iya, imajinasi iya, iya, gitu. iya, iya. Nah di bulan ketiga dan keempat setelah mereka mendapat pembelajaran materi 2 bulan itu, mereka mempraktekkan ilmu-ilmu tersebut. Di akhir bulan keempat mereka pameran foto bang. Itu yang gue buktiin, ternyata oh iya ya, yang awalnya banyak masyarakat nyinyir kegiatan gue, oh ternyata positif. Karena gue di pameran itu mengundang banyak masyarakat bang. Nggak cuma masyarakat tapi para pengampu, juga para aktivis, juga pemerintahan gitu di wilayah untuk menyaksikan dan kegiatan-kegiatan kelas jurnalistik itu. Dan luar biasa support dari masyarakat. Mereka di pameran itulah ajang pembuktian karya anak-anak. Akhirnya mereka percaya, oh ternyata kegiatan si Ilyas ini positif Positif banget. Positif. Ini sangat ya ngebina anak-anak lah sedari dini ya. Yes, sudah Sedari dini dini banget. ya. Untuk mengenalkan dunia lain lah. Ya lainnya. Ya, tapi bukan dunia uka-uka ya, dunia lain ya kali aja ada yang berbakat menjadi seorang jurnalis. Terus yang menguatkan lo nih apa nih? Siapa nih? Ya. Istri Gue justru nggak dari keluarga bang. yang menguatkan lo. Iya, nggak dari keluarga. Tapi artinya ketika lo mau buat ini izin istri dong. Pastinya gue akan ya izin, cuman ya nggak, tanggapannya biasa aja gitu, nggak terlalu kayak yang kayak biasa gitu ya. Enggak. Lu membahagiakan keluarga aja belum sepenuhnya utuh ya kan, terus lu membuat kegiatan mau ngebahagiain anak-anak gitu. Wah, itu sih gue nggak komen sih sebenarnya. Itu kadang yang kayak Kadang orang down bang dibilang, apalagi sama bini ya kan. pasti. Tapi ada benernya. Lu aja orang anak bini lu belum lu bahagiain. Lu mau bahagiain orang. Tuh ada tuh yang begitu. Ada bang, ada. Itu yang susah tuh. Itu balik ke mental sih bang. Gitu. Mental ya. Alhamdulillah. Tapi mental lo kebentuk karena lu di lapangan. Ya kan orang lapangan, karena gue juga udah terbiasa ya dengan banyak komunitas gitu, gue kumpul-kumpul beragam komunitas gitu. Dan gue selalu pelajarin itu, dan ya ada hikmahnya sih bang di situ. Iya. Ngebentuk karakter gue juga di situ gitu, dan mental, hingga akhirnya gue bisa membuat gagasan ini. Tapi di tahun pertama tuh rintangannya banyak. Itu banyak banget bang gitu. Ya tadi dari masyarakat gitu. Sampai benar-benar lu anggap ini settle tuh di tahun berapa itu? Di settle itu justru di keempat bang ya. Tahun Keempat keempat tuh bener-bener gue lepas free gitu. Berarti ini baru kebentuk kelima ya? Ini kelima ya. Kelima ya? Ini tahun kelima. Ini tahun kelima. Berarti tahun kemarin Tahun kemarin. saya merasa Bener-bener gue nyaman gitu. Udah keluar dari rintangan-rintangan tersebut, dari masyarakat, terus dari pemerintahan, terus dari rintangan
kegiatan ini sendiri gitu. Kemudian gue banyak pelajari dari 1, 2, 3 dan keempat gue benahi kelima ya lebih baik lagi gitu. Udah mulai ada ya orang mulai ngelirik gitu. Iya, Itu yang banyak buat lo teman-teman. jadi Iya, bersyukur sih ada banyak teman-teman yang khususnya ketika pameran ini bang, mereka selalu apa yang bisa gua bantu itu gua ya Allah terharu banget bang ketika itu teman-teman seneng banget tuh. walaupun gua nggak perlu materi lah, nggak perlu materi, tapi sesuatu yang bisa menggembirakan anak-anak gitu, dan itu benar-benar membantu spirit gua untuk bisa meneruskan kegiatan ini lebih baik lagi gitu bang. Ntar ya, kita sambung lagi. Break dulu. Dorongan selain dari keluarga kan tadi ya udah inilah ya, sama-sama sekarang saling mendukung aja lah. Apa yang lo lakukan nih ternyata positif ya. Banget positif. Dorongan dari teman-teman di media gimana ya? Iya, Yes. itu tadi yang gue bilang, gue cukup terharu ya. Nggak cuma teman-teman media, teman-teman komunitas pun dari ragam komunitas, teman-teman dari akademisi, berbagai kampus di Jakarta itu ketika menjelang pameran tiba tuh, sebulan sebelum pameran mereka selalu, apa yang bisa gue bantu buat kegiatan lu? Iya. Karena mereka tahu bang, kelas jurnalistik itu kelas cuman komunitas kecil di belantara ibu kota ini bang. Kelas jurnalistik itu bukan sebuah yayasan dan tidak dinaungi oleh lembaga apapun bang. Jadi mereka merasa terdorong, oh iya. Dan kelas jurnalistik ini sampai saat ini belum mendapat apresiasi yang baik terhadap pemangku wilayah di wilayah sendiri bang. Jadi itulah yang mengapa teman-teman terdorong untuk bisa tergerak untuk membantu kegiatan ini. Itu bang. Mereka paham sendiri tentang kegiatan kami selama 5 tahun bergerak. Oh iya. Tapi di Kepemudaan Cilincing atau Karang Tarunanya dukung lo nggak? Iya. Dari awal sih memang kita selalu mengundang teman-teman ya, khususnya dari instansi pemerintahan yang dari skala kecil lah, terutama teman-teman Karang Taruna gitu. Tapi ya ketika kami mengundang mereka, tetap mereka berpikir ini by project, padahal ini tidak didanai oleh instansi manapun. Mereka mundur secara perlahan. Itu gitu. yang gua salut sama lu nih. Lu duit lu dari mana gitu? Duit lu dari mana gitu? Terus tentunya ketika lu ngajak anak-anak ini butuh biaya, lu harus membiayai ya listrik lah, taruhlah listrik, tempat, gitu. Tempat, listrik, setidaknya ada makan-makan. Terus sama kalau lo mau pameran nih, itu besar banget ya. Biayanya biaya gede loh. Bener sih bang, itu pertanyaan yang memang agak-agak merisaukan juga sih buat khususnya diri sendiri ya. Banyak teman-teman bang Ilyas, untuk membuat sebuah komunitas kayak lu nih Yas, butuh dana berapa sih? Itu banyak banget. Pastilah. Orang buat begini aja, ini buat begini nih butuh dana. Walaupun ya kelihatannya ini ya, tapi simpel gua jawab bang, 0%. 0% ya? Bener-bener 0%. Nah ini apa? Aduh, ini belum ketemu sama gua nih. Rumusnya belum ada bang ya? Belum ketemu rumusnya, tapi karena tekad lo bulat dan tinggi nih untuk mendidik anak-anak teman-teman kecil ini untuk menjadi seorang jurnalis nih, mungkin rezekinya ada aja gitu. Ya itu yang tadi gue bilang bang, mereka tahu kegiatan, gue selalu ketika kegiatan ini dimulai ya setiap tahunnya gue selalu mengundang banyak komunitas, itulah mengapa mereka di setiap kayak donatur gitu donatur tetap kita nggak punya bang, tapi dari sahabat-sahabat baik itulah bang. Iya kayak ngasih. Iya betul. Gitu. Tapi gue nggak nyaranan ketika kegiatan berlangsung, gue nggak nyaranan teman-teman dari beragam lah, teman-teman media ataupun komunitas atau marga basic ngasih duit ke anak-anak. Oh iya, itu bukan mendidik yang bagus juga sih. Gue saran kamu boleh memberikan duit berupa duit, tapi ketika pameran berlangsung, karena kita ada lelang karya, anak-anak harus berkarya dulu sebelum mereka mendapat duit. Jadi nggak instan bang. Cakep. Proses dulu. Lo bukan hanya mendidik mereka sebagai jurnalis ya, tapi mendidik etika juga ya. Yes, betul. Dikasih itu bukan berarti baik. Betul. Apalagi meminta ya. Ya. Untuk mengenalkan lo harus bekerja dulu, baru lo terima duit. Lebih baik karya lo yang dijual. Lo menikmatinya lebih enak enjoy, gitu. Ya kan? Lebih enjoy. Hasil karya sendiri gitu bang. Asik, bagus, keren.
Keren banget loh. Cuma gue masih belum dapet nih rumusnya. Rumusnya gimana ya? Belum dapetin lo biaya itu. Tapi itu tuh tempat mereka belajar, tempat Itu lo. rumah gua sendiri, Bang. Oh, memang Itu rumah base campnya sendiri, anak-anak. base camp. Enggak sih, sebenarnya base camp itu dimulai tuh tahun 2020, Bang, gitu. Oh, baru pas pandemi baru loh? pandemi. Sebelumnya? Sebelumnya nggak di situ, mereka bebas di tempat kegiatan gitu. Karena lokasi kita pindah-pindah, Bang, itu di RW 1, di RW 13, di RW 5 gitu. Oh. Terus kita berpikir, oh ya, kebetulan waktu itu masih ada orang tua, Bang, di rumah gitu kan. Jadi ketika orang tuanya meninggal gitu, oh iya, rumah ini buat apa lagi, harus kita manfaatin ya. Iya. Buat ladang amal juga buat orang tua, Betul, ya betul, kan. betul. Akhirnya ya udah, yuk kita mudah-mudahan bismillah rumah ini jadikan base camp dan wadah buat anak-anak, karena setiap tahun selalu bertambah anak-anak itu, Bang, gitu. Sampai saat ini Peminatnya makin ini. makin bertambah. Yang awalnya memang masyarakat enggan untuk menaruh anak-anak di kegiatan ini, tapi seiring banyak pemberitaan di media, teman-teman banyak mempublikasi seperti halnya ini ya, sesuatu yang baik dipublikasi dan orang tua tahu gitu, oh ternyata positif. Pokoknya saat ini ya, yang awalnya kita kesulitan mencari anak-anak, justru orang tuanya menitipkan, Kak Ilas, anak saya ikut kelas jurnalistik. Pokoknya kalau udah main ke rumah base camp kelas jurnalistik udah aman gitu. Oh iya. Aman. Yang awalnya mereka ya percaya ya. percaya, sangat percaya. Itu sih yang emang agak-agak sulit untuk mencari kepercayaan masyarakat, banget sulit banget. Iya, lo ngebangun ini luar biasa ininya nih, apa fight-nya ya, tarungnya luar biasa ya. Kuat mental harus itu Kuat wajib. mental ya. Makanya banyak teman-temannya, yes, bagaimana syarat untuk membuat komunitas? Kuatin dulu mental lu. Karena lu akan banyak dicerca di apalah gitu, tidak Iya, hanya iya. masyarakat, bahkan lingkungan keluarga sendiri gitu. Tapi ini nih, kita balik lagi ke awal ya. Yes. Sebelum lo buat komunitas jurnalis cilik ini nih, tentunya lo kan sering motret nih. Iya. Bocah-bocah anak-anak ini sering dan agak tertarik. Mungkin seperti itu kali ya. Iya sih, memang karena lokasi gue yang tadi tempatnya sejuta umat ya untuk Iya, masyarakat. iya. Dan banyak gambar ini. banyak banget gitu. Di sini ada 4 lokasi terbaik, Bang. Pertama ini lokasi ini belah kapal. Yang kedua ada krematorium Cilincing, itu pertama di DKI Oh iya, Jakarta. itu iya. Yang kedua penjemuran ikan asin di sini. Mm-mm. Yang terakhir yang keempat kerang hijau. Kerang hijau Nah, ya. itu menjadi spot yang menarik. Kenapa fotografer itu rata-rata kalau ke Jakarta larinya ke Cilincing ini. Tinggal teman-teman fotografi gitu. Tapi kenapa gue nggak bisa ngebangun kampung gue sendiri untuk bisa menciptakan sebuah media khusus untuk anak-anak, wadah khusus untuk anak-anak. Itu akhirnya dunia fotografi, foto jurnalistik itu yang gue Tapi awalnya memang bener-bener sendiri ya? awalnya memang sendiri. Sendiri ya? Sendiri. Yang cetusin sendiri? Iya, gitu ya? sendiri. Akhirnya datang volunteer. Akhirnya ya, volunteer itu di angkatan ketiga, Bang. Angkatan 1 ke 2 itu gua Oh, punya itu- silabus sendiri ya. Dan 2 bulan itu gua ngoceh sendiri, Bang. Iya, sampai pameran. Oh iya? Iya. Tapi Dan pernah nggak sih lo kepikiran, ngapain sih? Pernah nggak ada di satu titik tuh ya? Di satu titik tuh. Ngapain sih gue begini ya? itu pasti ada, Bang. Ada ya? Ada downnya, masa downnya. Bahkan gue di angkatan kedua tuh, ketika gue awalnya sih karena masyarakat ya, di angkatan kedua tuh bayangin, Bang, Iles pamerannya dipindah. Wah, gua sempat emosi tapi sempat down juga di situ. Wah, kenapa gitu ya? Ya dari pemerintahan tadi gitu. Karena mereka nggak ingin kegiatan ini diliput oleh banyak media yang memang kita kontradiktif. Kegiatan kita kontradiktif dengan lingkungan setempat. Itu yang membuat mereka takut. Iyalah. Awalnya down, Bang. Soalnya kan ya maaf ya, lokasinya agak kumuh ya, Ya, Bronx. bisa Tapi dibilang. memang seperti ini nggak bisa dibersihin juga. harusnya tanggung jawab mereka justru, Bang. Harusnya gitu. ya. Harusnya, iya. Tapi melibatkan masyarakat. Iya, juga. betul. Harusnya gitu kan. Harusnya ya. Jadi pemerintah di sini yang gua baca gitu, anak-anak itu nggak mau diperintah atau disuruh, emaknya aja diomel-omelin nih, gimana lu? Gitu. Jadi yang kita terapin itu ilmu ilmu memberikan contoh, Bang. Kebanyakan di sini instansi-instansi terkait ya dilarang buang sampah sembarangan. Iya. Wah, ditertulis Tapi cuma camat, tulisan lurah, nih. karangtaruna. Nggak bisa, Bang. Itu cuma tulisan. Nggak bisa, Bang, masyarakat di situ. Iya. Kasih contoh yang baik. Buang sampah ya kita kasih contoh. Iya. Buang sampah di depan anak. Dari orang tuanya dulu, Nah, baru anak-anak yang ngikut. Ngikut, betul. Itu Ya sih, sama Bang. yang seperti lo lakukan ini, lo lakukan ini tanpa semua free, nggak ada yang keluar biaya. Gitu. Akhirnya bisa jadi contoh yang baik juga buat
Mudah-mudahan buat semoga, lingkungan iya. sekitar ya. Mungkin bukan cuma dari jurnalis, mungkin ada dari UMKM yang lain. Tapi menarik. Terus lu nggak coba berusaha mencari dana gitu? Ya, untuk saat ini belum ya, masih cuman ya tadi masih orang-orang baik yang memang kenal deket sama gua gitu, yang selalu ketika pameran, menjelang pameran mereka selalu apa sih ya yang bisa gua bantu gitu. Gue belum bisa mencari karena ya tadi keterbatasan, karena kelas gue belum punya satu legalitas itu bang. Gue agak-agak down sedikit, bukan down sih, karena ada beberapa temen yang memang ketika kita meminta bantuan mereka selalu menanyakan legalitas kelas jurnalis cilik. Itu sih. Tapi legalitas tuh buat gua bukan cuma PT ya. Ya. Ini kan sifatnya ya ini yang gua tahu, mudah-mudahan nggak salah juga gua apa, karena ini non Profit ya. non profit, gua rasa sih nggak butuh PT ya. Iya. Ya cuman itu sih bang. Tapi harus dicoba sih itu. Wah, mudah-mudahan ke depan kita bisa Ke coba depan. gitu. Harus dicoba. Ya mudah-mudahan teman-teman juga yang ngelihat ini, masyarakat yang ngelihat ini, mudah-mudahan ada Pemprov DKI yang bisa ngelihat ini nih. Amin, amin. Kegiatan lo ini disupport penuh sama mereka gitu. Amin. Ya, Semoga bang ya. semoga Pak Gubernur lah. Pak Gubernur kan beda-beda namanya nih, gua nggak mau nyebutin nama. Ntar ganti-ganti lagi kan. Ya semoga apa yang dilakukan Ilyas nih baik untuk banyak generasi. Amin, amin. Semoga generasi si Ilyas yang diajarkan ini jadi lebih baik dan bisa lebih mengenal jurnalis dan etika. Yes. Betul bang, etika. Karena etika itu nggak cuma ada di agama bang, kita juga jurnalistik, ada kode etik jurnalistik juga. Percuma agama lo bagus tapi etika Etika lo ya. bagus. Iya kan? Setuju ya? Setuju banget. Sambung lagi ntar ya. Nah ini nih, Yas. Ya. Alat mereka belajar ini, Ya. apa ini punya pribadi lo? Atau ada awalnya pasti di tahun pertama nih kan pasti alat cuma terbatas kan? Banget. Terbatas kan? Terbatas banget. Cuma satu atau Kebetulan gue punya alat juga, kamera gitu, dan handphone, karena memang waktu itu belum ada terpikir untuk membuka donasi kamera layak pakai gitu. Di angkatan 1, angkatan 2 masih alat sendiri. oh masih alat Iya. sendiri tuh ya? Di angkatan kedua udah menjelang mau pameran, ada teman-teman yang saran buka donasi kamera layak pakai, dan Tap- alhamdulillah banyak. Tapi banyak. antusias anak-anaknya gimana? Iya, kalau luar lu lihat? biasa ya, karena ini sesuatu hal yang baru ya Buat mereka ya? buat mereka gitu. Mereka tidak dipelajarin di sekolah-sekolah gitu. Iya, ini artinya hebat juga kan lo coba anak-anak nih ketika di zaman pandemi mainnya game. Iya benar. Bener? Iya. Akhirnya lo coba dengan hal lain, belajar jurnalistik. Iya. Pada akhirnya mereka bisa memanfaatkan media gawai yang mereka miliki gitu. Contohnya mereka ketika foto-foto mereka bisa menginformasikan suatu hal-hal yang baru gitu, yang ya? bagus di kampung halaman ini gitu. Atau mereka bisa memposting hal-hal yang mereka pelajarin di sini, 5W1H mereka sudah terapkan ketika menulis caption itu. Tapi lo kasih pemahaman dulu. Iya, Pak. sedikit ya. Tapi butuh waktu berapa lama? Ya itu tadi 4 bulan kita belajar dan mereka sudah sedikit paham tentang kegiatan kita. Sampai menulis. Sampai tuh ya? menulis. Ya. Lo kan udah coba kasih pemahaman nih, Yas. Lo nggak coba undang apa senior di jurnalistik seperti ya banyak lah ya. Mungkin yang udah datang ke sini kan baru teman-teman foto. Iya, gue setiap tahun sih bang, nggak cuma ngundang dari kalangan pemangku wilayah ya, lurah, camat, wali kota, tapi harus ada pembantingnya juga dari dunia jurnalistik yang gue gelutin. Oh iya. Gue pernah mengundang Empu Ageng Oscar Matuloh di angkatan ke-3. Di angkatan ke-4 kemarin gue ngundang Mas Irham dan Arben Rambai, dan kurator-kurator itu pun harus memiliki basic jurnalistik, minimal sosok mereka juga udah dikenal di dunia jurnalistik itu. Dan mudah-mudahan tahun ini gue juga pengen ngundang Najwa Shihab sih. Najwa Shihab. Mbak Najwa, nih datang ke jurnalis cilik, tempatnya si Ilyas, Cilincing. Amin, semoga ya. Waduh, kalau dia datang pasti seneng. Wah,
Heboh. Heboh. Bukannya belajar, selfie. Selfie. Ya syukur-syukur bisa selfie di pinggir laut kayak gini. Bang. Wah, Seru banget. ini tempat paling keren ini. Ini tempat syuting paling keren, Bang. Sangat apa ya? Ya gitulah. Eksotis ya. Eksotis. Untung nggak bikinian kita. Iya, aduh. Tapi ya sih, Iya. gue nih ya, gue nih salut sama lu. Umur lo masih muda. Kebutuhan lo juga secara finansial masih banyak loh. Pastinya. Anak lo juga harus sekolah gitu. Tapi lo sudah mau melakukan kegiatan sosial ini ya secara cuma-cuma. Bahkan mungkin lo mengeluarkan biaya dari kantong lo sendiri. Iya. Ada pasti begitu kan? Pasti ada. Itu yang gue salut. Ini ilmu, Bray. Ilmu ikhlas kali ya. Ilmunya udah tinggi nih. Belum tentu kita mampu. Apalagi yang mau lo bagi nih ke teman-temannya Jurnal Mantan? Ya, kalau gue sih nanti mudah-mudahan tanggal 16 harus hadir ya di pameran kelas jurnalis cilik ini. Oh, ada pameran nih, guys. Iya, sebentar lagi. 3 hari kita pameran, 16, 17, 18. Tapi pembukaan di tanggal 16. Mudah-mudahan bisa dibuka oleh Pak Anies, Gubernur DKI Amin. Jakarta. Pak Anies, datang ya. Nih anak-anak hebat Cilincing mau pameran foto. Didukung Bapak. Terus apa lagi ya? Lo nggak coba cari sokongan dana dari pemangku-pemangku? Enggak lah, gue selalu yakin ketika kita berbuat baik, insya Allah tentara-tentara langit nggak akan tinggal diam. Seperti ini orang-orang baik pasti akan ada. Nih puitis, men. Puitis banget nih. Jangan-jangan ngerayu bini dulu begini. Tapi keren. Ilyas hebat. Mau meluangkan waktunya, membuang waktunya untuk berbagi ke lingkungan sekitarnya. Ini ilmu dan kita harus belajar banyak dari beliau. Semoga Ilyas ke depan bisa mengembangkan jurnalis cilik di kota-kota lain, bahkan di daerah-daerah lain. Amin. Ada tambahan lagi sebelum kita tutup? Udah sih Bang, itu aja cukup. Ya, Lia? Nggak ada ya, Lia? Oh iya, sebelum kita menutup, kita punya satu yang memang udah dikenal lah. Pokoknya tamu-tamu yang hadir, komunitas yang baru-baru harus mengenal ini. Bang, nanti ketika gue bilang jurnalis cilik, lo harus teriak, Ciluk, Bang. Kok nggak angker gini ya? Ini dandan gue udah angker nih. Oke, kita coba ya. Oke, siap Bang. Oke Bang, siap. Oke, siap. Kelas jurnalis cilik, Cuk, Bang. Thank you Bang ya. Aduh. Gue Roganse. Tonton terus Kisah-kisah inspiratif dan unik dari perjalanan hidup seseorang. di Jurnal Mantan.